Yang harus diperhatikan oleh kita orang tua yang soleh selain hal yang wajib adalah bagaimana ketika kita menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama masalah rezeki ya. Boleh ya kita nanti bicara macam-macam tentang bisnis dan lain sebagainya, tapi pastikan itu karena urusan muamalah itu luas sekali ya. Al aslu fil muamalati al-ibahah. Pada prinsipnya muamalah itu mubah, boleh-boleh saja asalkan tidak melanggar syariah. Nah, kembali ke tadi, maka apa dampak dari harta yang halal, thayyib, mubarakan ya, yang halal, thayyib dan berkah? Yang pertama, apa tanda berkah itu? Berkah itu tandanya adalah ziyadatul khair atau tuzidukum fit tha'ah. Bagaimana harta yang halal itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau nanti bicara hadis Bapak Ibu sekalian, halal haram itu Nabi bicaranya masalah hukum dulu ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi nanti di akhir hadisnya Nabi bicara tentang hati. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ya. Idza sholahat, kalau yang ini baik, sholahal jasadu kulluh, semua anggota tubuh menjadi baik. Kalau itu buruk, semua menjadi buruk. Kira-kira nyambungnya di mana, Pak? Bicara halal haram, ujung-ujungnya dengan hati. Ternyata kaitannya apa? Bahwa hati itu betul nggak terlihat, karena di sini, Pak. Tapi dia punya tombol-tombol itu. Ya. Anda mau lihat kebersihan hati, lihat tombolnya, mulutnya misalnya. Ketika orang bicaranya sudah dusta, melaknat, bohong, gampang membicarakan keburukan orang lain, pasti itu cerminan hati yang kotor. Orang demikian gampangnya melangkahkan kaki ke tempat maksiat, ya. Nyaman di tempat-tempat yang penuh kemaksiatan, mungkin ke tempat-tempat ya naudzubillah pelacuran dan lain sebagainya ya. Itu berarti tul ataupun indikator ya dari kotornya hati. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama pakar hati, beliau mengatakan hukuman pertama yang akan Allah berikan kepada seorang hamba ketika bermaksiat itu bukan hukuman fisik, Pak ya. Jadi ketika kita melihat bisnis saya kok baik-baik saja ya, tidak terganggu sama sekali dengan kesalahan kemaksiatan yang saya lakukan, itu bukan tanda bahwa kita sedang baik-baik saja. Tanda pertama justru kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah hilangnya nikmat beribadah ya, hilangnya nikmat beribadah. Kita yang mohon maaf baca Al-Quran, dulu Sayyidina Utsman bin Affan itu ditanya, Anda ini kok betah sekali tilawah Quran, itu rahasianya apa? Ada ulama itu disebutkan, Pak, untuk menguatkan sholat malam itu beliau suka ngopi ya. Jadi habis 2 rakaat salam minum kopi. Ada itu ya. Boleh nggak itu? Boleh, karena memang mungkin bukan diduga ya, kopi itu bisa untuk menguatkan tadi ya fisik ataupun ngantuknya menjadi hilang, itu boleh saja. Tapi ketika Sayyidina Utsman ditanya, apa rahasianya yang membuat Anda ini betah berlama-lama dengan Al-Quran? Apa rahasianya, Pak? Ternyata sederhana jawabannya, saya menikmati lembar demi lembar yang saya baca. Kok bisa nikmat? Kenapa bisa nikmat? Karena hatinya bersih itu ya. Ya kan semua kalau sudah tidak ada nikmatnya itu pasti akan ditinggalkan ya. Coba ada yang senang mancing, Pak? Ada. Kenapa? Anda ini kok betah sekali menunggu ikan
pakan disentuh ikan ya sampai berjam-jam ya, berangkat tengah malam pulang sore lagi kok. Nah dipikir-pikir Pak, modal buat mancingnya sama buat ikan saja nanti ini, misalnya modal 100.000 ya, dibuat beli ikan di warung-warung dapat banyak nggak? Kenapa kok harus mancing itu? Ya, kenapa kok harus mancing Pak? Kalau bahasa Arab jawabannya nikmatun la ya'rifuha illa man daqaha. Kenikmatan yang nggak bisa diceritakan kecuali mereka yang hobi gitu ya. Jadi kalau sudah menikmati itu Pak, orang sudah betah sekali menunggunya. Sama, kenapa kita tidak betah melangkahkan kaki ke tempat-tempat baik? Taklim baru 1 jam sudah boyoknya di ongka gitu ya, sudah tolah-toleh rampungnya kapan itu barangkali kebersihan hati kita yang memang belum bersih, sehingga memang nggak bisa menikmati ya untaian kalimat demi kalimat ataupun ayat demi ayat yang dibacakan. Maka hal pertama itu hukumannya ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah bukan bisnisnya yang bangkrut, bukan ya. Kita sepakat bahwa riba itu diharamkan oleh Allah ya, karena ayatnya jelas ya, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak kemudian orang yang bisnis pakai riba, cara Allah menghukum itu kemudian bangkrut, bukan begitu. Belum tentu Pak ya. Ada yang Masya Allah, saya punya pengalaman ya, punya teman itu Masya Allah ya, masih riba itu, tapi anaknya itu Masya Allah, kalau 5 waktu itu sholatnya itu Pak, Masya Allah, malah paling gasik adzan, pokoknya keteladanan di kampung itu ya. Jadi luar biasa itu. Kadang orang mikir, wah ini kok bisa ya begitu ya. Ini tadi pengecualian dari yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa konsep umum itu pasti berlaku, tetapi pengecualian selalu ada. Hukumannya tidak bisa dilihat dengan 1 kasus 2 kasus. Bisnisnya makin lancar, rumah tangga kayak harmonis itu ya. Tapi dipastikan nanti dampak dari ketidakberkahan itu adalah hilangnya khair, kebaikan, termasuk tadi hilangnya nikmat dalam beribadah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketika kita akan berharap kebaikan generasi anak-anak kita, hal pertama yang dilakukan oleh seorang ayah, pastikan tidak membawa pulang harta yang tidak halal, karena itu jelas menghilangkan keberkahan. Bicara masalah contoh Pak, keteladanan ulama madhab misalnya ya. Salah satu ulama besar dari madhab Hanafi, madhab tertua itu pernah dimotivasi begini, Syekh, coba Anda nulis kitab zuhud. Zuhud Pak, apa dalam pandangan Bapak apa itu zuhud itu? Kalau orang banyak mendefinisikan zuhud itu apa? Tampilannya sederhana ya, zuhud itu sederhana ya. Biasa aja, sederhana, itu zuhud ya. Motornya mungkin sing elek-elek itu ya. Itu definisi yang keliru Pak. Ketika ulama ini ditulis, Syekh, Anda tulislah kitab tentang zuhud. Beliau mengatakan begini, saya sudah nulis kitab tentang buyuk. Apa buyuk itu? Jual beli. Saya sudah nulis tentang fikih muamalah. Ini orang mikir, kok nggak nyambung ya? Suruh nulis bab zuhud, jawabannya saya sudah nulis bab jual beli. Ternyata apa? Definisi zuhud menurut beliau adalah mencukupkan dengan yang halal, menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi orang zuhud itu, kata versinya beliau, adalah orang yang berusaha mengambil yang halal, yang berkah, dan menjauhi yang halal, yang haram, maaf, dan yang syubhat tadi. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi zuhud itu jangan didefinisikan dengan sederhana, tetapi menjauhkan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam madhab itu mau Abi Hanifah yang paling tua, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ini ulama-ulama yang Masya Allah, orang ini jadi hebat ini rata-rata mayoritas karena kehebatan para ayahnya. Yang paling fenomenal, Anda mau dengar bagaimana seorang Nu'man bin Sabit.
Jadi Abu Hanifah nama aslinya Nu'man, ya. Bapaknya ini Sabit. Sabit itu Anda pernah dengar mesti kisahnya. Kalau saya ceritakan mengulang berarti. Ketika itu Sabit ini seorang pencari ilmu. Satu hari bekalnya habis. Tiba-tiba dia melihat ada delima atau apel jatuh itu. Kemudian saking laparnya langsung diambil dimakan itu. Begitu habis separuh dia mikir, wah ini apel siapa? Kemudian dia menengadahkan ke atas, ternyata ada kebun, ada pagarnya, sebagian buahnya julur keluar. Ketika itulah dicari pintu dari pagar panjang itu ketemu. Kemudian datang, ya, mencari siapa sosok di dalam, ternyata ketemu. Begitu ketemu minta diikhlaskan, ternyata itu bukan pemilik kebun. Kemudian mengatakan, loh pemiliknya di mana? Pemiliknya kira-kira 10 mil dari sini, 20-an kilo Pak. Jauh dicari, ya, dalam rangka menghalalkan yang sudah dimakan tadi itu. Kemudian ketemulah dengan pemilik kebun itu. Dan pemilik kebun itu Masya Allah begitu mendengar kisahnya, saya datang jauh-jauh ini agar Anda meridhokan separuh apel jatuh yang saya makan ini. Begitu mendengar itu, sang pemilik kebun itu takjub, ini mesti orang spesial, sehingga sesuatu yang dalam pandangan mayoritas orang dianggap biasa, bagi dia sesuatu yang tidak sederhana, karena urusannya adalah syubhat. Kemudian dia langsung terpikirkan mau menjadikan apa? Mantu, ya. Dikasih syarat, ya. Kamu saya ikhlaskan buah apel yang sudah kamu makan, tapi syaratnya satu, kamu harus menikahi anak saya, ya. Tapi kamu perlu tahu anak saya itu buta, ya. Yang kedua tuli, budak, masih lumpuh, ya. Lumpuh dia itu. Kira-kira Pak, jenengan Mas jadi Nu'man, jadi Sabit, ya, siap gak? Mending ganti ongkos, ya. Tapi karena harga yang harus dibayar itu tidak ada nego lainnya, bismillah diterima itu, ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Yang penting yang masuk ke perut saya sudah selesai, yang punya ridho, itu tujuan saya. Bismillah Pak, saya terimalah syarat dari jenengan itu. Dinikahkan Pak akhirnya. Ketika dipertemukan malam pertama, karena sudah dinikah diakadkan, sorenya diantar Pak. Begitu diantar tuh mak pelenggong, katanya cacat ternyata bisa berdiri, katanya buta ternyata bisa melihat, katanya tuli dipanggil bisa menjawab. Begitu malam pertama itu dia cerita, bapakmu kemarin cerita katanya kamu lumpuh, kamu buta, kamu tuli, kok ternyata nggak sesuai semua itu. Bapak itu cerita, kenapa disebut saya lumpuh? Karena sejak saya lahir sampai balik, atau sejak balik sampai sekarang ini, kaki saya ini belum pernah melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Artinya apa? Lumpuh dari keburukan, belum pernah melangkahkan ke tempat yang tidak baik. Kenapa mata saya dikatakan buta? Ini buta dari keburukan, artinya belum pernah dipakai memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan tuli? Itu berarti tuli dari keburukan, tidak pernah dipakai memperdengarkan keburukan-keburukan. Maka Masya Allah Pak, pernikahan orang soleh dengan soleh keberkahan ini, lahirlah seorang anak kecil namanya Nu'man. Kelak anak kecil ini, ya, kemudian hari dididik dengan pendidikan terbaik, jadi ulama besar namanya Abu Hanifah. Dimulai dari mana Pak? Apel, ya. Artinya nanti tidak sederhana ternyata ini dampak ini. Kemudian Imam Syafi'i, masyhur sekali Imam Syafi'i itu. Beliau ini Masya Allah ujiannya sejak kecil sudah meninggal bapaknya. Maka ibu pendidiknya luar biasa. Syafi'i kecil ini satu hari pernah ditinggal kerja oleh ibunya, karena single parent ini ibunya Syafi'i. Ketika Syafi'i kecil menangis, itu kewalahan sang pengasuhnya itu, ya. Kemudian dititipkan kepada tetangga, dikasih makanan, kemudian diam, ya. Dalam sebuah riwayat, sepulang dari bekerja ibunya dapat cerita tadi Idris nangis terus nih, Muhammad bin Idris ini, Muhammad nangis terus gimana? Saya titipkan ke tetangga, terus dikasih jajan, terus diam. Tetangga yang mana gitu? Dicari tetangga yang itu.
ibunda Imam Syafi'i tahu betul pekerjaan keluarga yang ngasih makan itu, langsung dicari Muhammad kecil itu. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan sampai di diogrok-ogrok, colok itu, kemudian dimuntahkan itu sampai sebegitunya. Ya. Cara menjaga, bagaimana menjaga anak dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masya Allah Pak, keberkahannya jelas. Jeniusnya luar biasa Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu ketika 7 tahun hafal Quran, 10 tahun mau berguru kepada Imam Malik, alimul Madinah itu, mau berguru itu. Ketika itu beliau diberi syarat, ya, yang boleh, Imam Malik itu kebiasaannya tidak nerima murid kecil, apalagi anak-anak 10 tahun belum balik itu. Tapi anak muda ini, nego remaja ini, Al-Muwatta saya memang tidak punya, tapi Al-Muwatta sudah di sini Pak. Ya. Sama kayak kita Al-Muwatta di luar sini gitu ya. Al-Muwatta itu kitab Pak, 2 jilid tebal-tebal itu Al-Muwatta ya. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i ya. Kecerdasannya luar biasa. Dari mana dimulainya? Dari keberkahan harta orang tuanya. Jadi masya Allah, ini yang disebut jagalah Allah. Jadi Bapak Ibu, terutama anak-anak muda ini ya, bagaimana kita pengen anak-anak itu jauh lebih baik dari orang tuanya. Jaga Allah, jaga sholat ya, jaga Allah, jaga larangannya. Jangan dekati yang haram, yang syubhat saja tidak boleh, apalagi yang diharamkan. Dari mana? Ya, kita berharap, tentunya berharap keberkahannya dari sini. Ada ayat lain yang sangat masyhur ketika bicara masalah keberkahan Pak. Panjenengan sudah biasa baca Al-Kahfi ya pada hari Jumat atau malam Jumat. Di situ ada sebuah ayat di dalam ayat 182 ya. 82 surah Al-Kahfi. Ini cerita tentang Khidir ya, ringkas saja. Ketika satu hari Khidir bersama Musa. Jadi Musa ini pernah ditanya oleh jamaah atau umatnya ya, siapa yang paling alim wahai Nabiullah? Nabi Musa menjawab, saya. Jawaban itu tidak disukai oleh Allah. Kemudian Allah menyampaikan, bukan, ada hambaku yang alim, tinggal di sebuah tempat ya, di sebuah tempat begini syaratnya itu. Maka Nabi Musa masya Allah ya, saking inginnya belajar berguru kepada guru tersebut, beliau melakukan safar perjalanan lama sekali sampai ketemu dengan guru itu. Nah, singkat cerita, di pertemuan pertama itu beliau minta izin ya. Apa yang disampaikan ini bab adab Pak. Nek jenengan berkenan, saya mohon boleh berguru sama jenengan. Tapi Nabi Khidir sudah tahu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak bakal sabar ngaji sama saya ya, belajar sama saya gak bakal sabar. Tapi Musa saking semangatnya ya, beliau meyakinkan saya insya Allah sabar itu ya. Sudah diberi perjanjian, kamu kalau sama saya belajar jangan mendebat sebelum saya jelaskan. Fangqalaqa, hal pertama, keduanya safar ya, melihat perjalanannya harus lewat lautan, beliau minta bantuan, akhirnya diseberangkan kan. Begitu nyebrang itu bukannya terima kasih, malah kapalnya dibakar itu ya. Musa kan jiwa kebaikannya, kesolehannya nggak bisa menerima itu. Loh, kenapa dibakar? Ini sudah bantu kita ya. Khidir mengingatkan, kamu sudah tak kasih tahu, nggak bakal sabar sama saya ya. Berarti sudah satu kesalahan. Fangtolangko, berjalan lagi keduanya ini ya, sampai ketika di sebuah tempat melihat ada anak kecil sedang main-main itu. Kemudian diambil salah satunya, dibunuh di depan Nabi Musa itu. Nabi Musa kan protes Pak itu. Loh, kenapa anak kecil dibunuh ini? Ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Nabi Khidir itu ilmunya langsung dari Allah. Nanti dijawab, tapi kamu sudah melakukan 2 kesalahan. Yang ketiga ini yang mau dibahas ya. Ketika keduanya kehabisan bekal melewati sebuah kaum ya. Ketika itulah mereka minta sedikit jamuan, ternyata ditolak Pak ya. Kemudian pergi, nah sebelum meninggalkan kampung itu ada rumah mau ambruk
Disitulah terjadi dialog. Allah perintahkan kepada Khidir ngajak Musa untuk membangun itu. Ya. Dan Musa diajak itu, tapi Musa ngasih syarat. Tapi nanti kita minta opah. Buat apa? Ya beli perbekalan kita. Minta upah itu bagi Nabi Khidir berarti Musa sudah apa? Debat begitu. Akhirnya sudah, kamu memang nggak sabar belajar sama saya. Hada firaku baini wa bainika. Sampai sini saja perjumpaan kita. Tapi saya akan jelaskan salah satu dari alasan dari 3 itu. Kenapa kapal dilubangi? Karena kalau nggak dirusak itu dipakai penguasa dolim, itu malah mandorotnya lebih gede. Kenapa saya bunuh anak kecil? Ini anak kecil ini kalau tidak dibunuh sekarang itu besarnya malah menyeret kedua orang tuanya dalam kekufuran. Ya. Ini semua ini hanya Nabi Khidir loh Pak yang boleh. Jadi nggak boleh kita kok dahului apa ini takdir kemudian mengatakan wah ini berbahaya kalau dibiarkan hidup. Nah, ini hanya Nabi Khidir. Yang ketiga yang mau saya bahas ini. Wa ammal jidaru, adapun rumah, dinding rumah yang mau ambruk itu, ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini, itu milik anak yatim, ya. Yatimaini, ghulamaini yatimaini, ya. Dan masya Allah, wa kana abuhuma sholihan. Kenapa rumah yang mau ambruk ini Allah perintahkan kepada saya untuk membangun? Jawabannya jelas, wa kana abuhuma sholiha. Ini karena pemilik rumah ini dulu bapaknya orang soleh. Dalam tafsir At-Tabari termasuk juga di Ibnu Katsir dikutip, ternyata yang soleh itu bukan bapaknya pas Pak. Ternyata yang soleh itu adalah generasi pertama, sementara penghuni rumah itu generasi ke-7. Ya. Maka sampai para ulama, masya Allah, andikan yang soleh itu bapaknya langsung generasi ke-6 itu pasti lebih dahsyat lagi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang membuat tadi para ulama terinspirasi, termasuk Sa'id bin Musayyib itu tidak pernah terlambat sholat itu. Jawabannya tadi, la azidanna fi sholati, ayah akan jaga sholat ayah sebaik mungkin agar keberkahannya kelak menjagamu, agar Allah menjagamu dengan sholatnya ayah ini.